action, let's go. 저 건물을 찾으러. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan budaya lahan kering yang ada di Pulau Rote. Pulau Rote merupakan wilayah terselatan Indonesia, di mana Pulau Rote itu berbatasan langsung dengan Australia. Nah, Pulau Rote ini merupakan pulau yang beriklim kering dan juga memiliki curah hujan yang sangat rendah seperti itu. Eh, karena Pulau Rote ini memiliki lahan kering dan dengan curah hujan yang sangat rendah, maka masyarakat Pulau Rote itu memanfaatkan lahan kering yang ada ini untuk bercocok tanam dengan membuat cekdam atau embun. Eh, Cekdam atau embun itu dibuat oleh pemerintah setempat, di mana masyarakat menggunakan cekdam itu untuk menampung air hujan yang kemudian akan dipakai untuk menyirami tanaman yang masyarakat itu tanam, seperti misalnya sayuran atau jagung dan tanaman lain sebagainya. Dengan cekdam atau embun ini, masyarakat setempat itu akan merasa sangat terbantu karena dengan pembuatan cekdam embun itu tentu saja karena Pulau Rote itu beriklim kering dengan curah hujan yang sangat rendah seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi tentu saja cekdam Hus akan merupakan sangat membantu upacara masyarakat setempat di pertanian dalam yang sangat terkenal di perekonomian, baik dalam daerah perekonomian Rotendao. ataupun di Nama dalam hus sendiri kehidupan diambil sehari-hari dari masyarakat kata hu Pulau Rote. yang bermakna pangkal, asal mula, dan sumber. Nah, orang-orang Rote percaya bahwa sumber kesejahteraan hidup mereka itu bersumber dari hasil-hasil pertanian. Namun, hasil pertanian yang dicapai itu merupakan berkat daripada Sang Ilahi. Karena itu, tradisi hus yang dilakukan oleh masyarakat Rote itu bertujuan sebagai upacara pengucapan syukur atas berkat yang telah diterima, sekaligus memohon kembali berkat berikutnya sebagai hal mutlak yang harus dilakukan. Nah, hus sendiri dilaksanakan dengan tujuan untuk menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan atas berkat yang telah diperoleh pada tahun sebelumnya, sekaligus menaikkan doa agar Tuhan menurunkan hujan yang limpah sehingga hasil pertanian pada tahun berikutnya bisa menjadi lebih baik. Tidak hanya itu, orang Rote juga berdoa bagi pohon lontar agar bisa menghasilkan nira yang banyak. Orang Rote juga berdoa bagi binatang dan juga berdoa untuk masyarakat agar masyarakat tetap dalam keadaan sehat dan memperoleh kekuatan dalam bekerja. Pada zaman dahulu, hus biasanya dilaksanakan pada musim panas setelah panen dan sebelum musim hujan berikutnya, yaitu di bulan Agustus. Biasanya sebelum puncak musim sadap lontar atau fanduk, sebelum kegiatan hus dimulai, sesuai waktu yang telah ditetapkan, yaitu 1 hari sebelumnya, para manahelo bergadang pada malam hari menjelang hus yang disebut dengan Beelimbah. Nah, pada malam itu berbagai kegiatan dilakukan seperti ke balai saat pagi hari dan berbagai korban persembahan dibawa ke rumah ibadah yang disebut dengan Umanitu. Korban persembahan itu dipersembahkan kepada Tuhan pada zaman dulu orang Rote. Menggunakan istilah Teluk Aman Lai Londa sebagai dewa hujan dan istilah Nutubek sebagai istilah dewa pertanian. Kemudian seorang imam yang dalam tradisi
tradisi Rote disebut dengan Manasonggo, bertugas untuk membuka upacara Hus itu secara resmi. Nah, kemudian setelah dibuka upacara Hus itu, dilanjutkan dengan acara tari-tarian. Korban persembahan dan sesajian dalam upacara Hus biasanya diambil dari hasil pertanian. Selain itu, 1 ekor binatang yang digunakan sebagai korban itu biasanya adalah seekor babi. Jika dalam acara mempersembahkan sesajian itu adalah indikasi bahwa hujan pada tahun berikutnya sedikit, maka diadakan suatu upacara khusus yang disebut dengan Bambalimba. Dalam upacara tersebut, doa-doa dinaikkan kepada Tuhan agar Tuhan tidak menghukum manusia, melainkan memberikan hujan yang limpah agar tanaman bisa bertumbuh dengan baik. Nah, teman-teman, Hus merupakan salah satu tradisi upacara, yaitu doa untuk meminta hujan kepada dewa yang dipercaya orang Rote untuk mengucap syukur atas hasil panen dan juga berdoa agar hujan turun dengan baik untuk hasil panen berikutnya. Upacara Hus ini diramaikan dengan berbagai kegiatan setelah doa seperti pacuan kuda, kebalai, voti, dan bapuku kaki. Pada upacara Hus juga didoakan bagi kesehatan masyarakat orang Rote, kepada hewan dan juga kepada pohon lontar yang merupakan pohon penghasil nira dan menjadi salah satu minuman khas orang Rote, baik berupa nira mentah atau biasa disebut dengan tuak manta, dan nira yang telah dimasak atau biasa disebut dengan gula air. Hus merupakan salah satu tradisi upacara doa minta hujan kepada dewa yang dipercaya oleh orang Rote untuk mengucap syukur atas hasil panen dan berdoa agar hujan turun dengan baik untuk hasil panen berikutnya. Upacara Hus ini diramaikan dengan berbagai kegiatan setelah doa seperti pacuan kuda, kebalai, voti, dan berpuku kaki. Pada upacara Hus juga didoakan bagi kesehatan masyarakat orang Rote, kepada hewan juga doa untuk pohon lontar dan merupakan pohon penghasil nira dan menjadi salah satu minuman khas orang Rote, baik berupa nira mentah atau biasa disebut Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pariwisata yang ada di Pulau Rote. Rote terkenal dengan nama pantai yang indah dan elok. Pantai Nembrala terletak di sini. Saya akan membahas mengenai pantai-pantai di Pulau Rote sebagai pulau yang memiliki keindahan bagian selatan sendiri, tepatnya menjadi tempat desa Nembrala di Kecamatan Roten Barat, Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pantai Nembrala menjadi salah satu pantai. Pantai Nembrala menjadi salah satu pantai di Kabupaten Rotendao yang bertaraf internasional karena potensi kualitas ombaknya yang baik untuk berselancar. Terumbu karang yang terhampar di dasar laut dangkal membuat orang tertarik untuk melakukan snorkeling, juga dengan surfing. Yang kedua, Telaga Nirwana. Telaga Nirwana dijuluki sebagai salah satu surga tersembunyi di Rote, terkenal keindahannya. Tempat ini juga mempunyai julukan lain, yaitu si cantik dari Pulau Rote, karena warna air yang biru cantik berpadu dengan pepohonan hijau di sekitarnya. Lokasi Telaga Nirwana ada di Dusun Kotalai, Desa Oseli, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengunjung yang memiliki hobi berenang bisa jadikan Telaga Nirwana sebagai destinasi menarik untuk mendapatkan pengalaman berenang di alam terbuka. Selain itu, perairan di Telaga Nirwana juga termasuk tenang dengan air yang jernih. Yang ketiga adalah Mulut Seribu. Mulut Seribu terletak di Papela, Pulau Rote, Rote Timur, Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Menurut warga setempat, lokasi ini dinamakan Mulut Seribu karena tempat ini merupakan sebuah pantai yang mempunyai banyak tebing dan karang di sekitarnya, seperti bentuk buah dan terlihat mempunyai banyak mulut. Untuk menikmati keindahan Mulut Seribu di Rote, kita harus menyewa kapal nelayan dari Pelabuhan Papela. Biaya sewa kapal berkisar 500 sampai 1 juta rupiah. Satu kali tur memutari Mulut Seribu. Ketika kapal baru meluncur dari hitungan menit menyusuri perairan Mulut Seribu, kita akan dimanjakan dengan keindahan teluk dengan air yang tenang
berwarna hijau jernih dan dikelilingi karang-karang kecil yang ditumbuhi tanaman bakau. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.